Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala nabiillah Muhammad Rasulullah. Dari berbagai sumber kitab yang bisa kita kumpulkan, kitab-kitab fikih, beberapa hal yang membatalkan ibadah puasa itu antara lain, pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Jadi konsep dalam Islam itu ada dua hal yang dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karena memang tidak tahu. Kalau melihat situasi dan kondisi teknologi hari ini dan dakwah di mana-mana yang sangat luar biasa, tidak ada alasan bagi umat Islam itu untuk tidak tahu. Yang kedua, karena lupa. Lupa ini mungkin memang ada bawaan dari dalam diri, atau kadang yang lebih parahnya dilupa-lupakan. Tapi kalau dia terus saling ingat mengingatkan, saya hakul yakin kepada kita semua saudara-saudaraku, insya Allah kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama pada tiap tahun ketika kita melakukan ibadah puasa. Maka hal yang kedua, yang pertama ini, mari sama-sama menjadi pertimbangan bagi kita. Janganlah sampai kita pada saat sudah melakukan makan sahur dan niat pada waktu subuh, begitu siang harinya kita makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, yang membatalkan ibadah puasa itu adalah memasukkan sesuatu dari rongga yang terbuka. Walaupun dengan alasan kita berobat, contoh dari lubang hidung, lubang tenggorokan kita, atau seperti orang yang memasukkan selang atau keteter dari kubulnya, itu juga akan membatalkan puasa. Maka saudara-saudaraku, khusus bagi orang yang memang dalam kondisi darurat, yang memang mesti dia berobat, maka mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Lalu yang ketiga, saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala muntah dengan sengaja. Nah, ini lagi. Selalu konsepnya itu dengan sengaja. Kenapa? Karena mungkin ada kebiasaan kita, mungkin kalau kita melakukan perjalanan jauh, tidak tahan dengan situasi kondisi kendaraan atau hawa dari mobil atau bus yang kita tumpangi, maka kita akan muntah. Anehnya, kita tahu kita bakal muntah, tapi kita tetap juga melakukan perjalanan tersebut. Maka ini seakan-akan memang kita sudah mengkondisikan bahwa dalam kondisi puasa kita melakukan hal seperti itu, artinya kita sudah melakukan muntah dengan sengaja. Maka saudara-saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama jadi perhatian kita. Kalau memang tidak begitu penting hal-hal yang membuat kita bisa muntah dengan sengaja, maka kita tinggalkanlah. Itu jauh lebih baik agar kiranya puasa kita lebih afdol untuk tahun ini. Selanjutnya saudara-saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, melakukan hubungan suami istri dengan sengaja. Ya, sebetulnya ini tidak ada kata-kata sengaja. Saya sendiri yang menambah sengaja. Karena tidak mungkin orang melakukan hubungan suami istri itu tidak sengaja. Ya, apalagi hubungan suami istri ini yang jelas-jelas dilarang itu hanya di siang hari, di malam hari tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri di malam hari, sementara di siang hari itu dilarang. Selanjutnya saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluar mani bagi laki-laki dan haid atau nifas bagi perempuan. Tambahannya lagi kehilangan akal. Ya, antara lain yang paling spesifik kehilangan akal itu adalah gila. Kenapa? Orang gila, maka mereka tidak dibebani dalam syariat Islam. Yang terakhir, saudara-saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, yang dapat membatalkan ibadah puasa kita adalah murtad. Maka saudara-saudaraku, saya berharap, bermohon kepada Allah, sama-sama kita bermunajah, mudah-mudahan puasa kita di tahun 1445 Hijriah ini lebih afdal, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pantas untuk kita persembahkan di hadapan Allah. Kiranya kita dilimpahkan kesehatan dan kelapangan rezeki. Pada Allah saya mohon ampun, kepada saudara-saudaraku dimanapun saya mohon maaf. Nasrun minallah fathul qarib wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.